tadi malam kita bahas ada satu makalah ketika Al-Imam Wahab Ibnu Munabbih ditanya oleh muridnya, "Ya Imam, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah?" Wahai Imam, bukankah la ilaha illallah itu adalah kuncinya surga? Kata Imam Wahab Ibnu Munabbih, "Na'am." Bala, ya. La ilaha illallah itu kuncinya surga. Akan tapi tidak akan berfungsi sebuah kunci itu kalau tidak memiliki giginya. Di kunci itu tidak akan bisa bermanfaat untuk kita. Tidak akan bisa kita membuka satu pintu dengan kunci tersebut kalau kunci itu rata. Tidak ada gelombangnya, atau yang kita kenal dengan gigi kunci. Maka milikilah kunci yang memiliki gigi, yang ada gelombangnya. Sehingga ibadah kalau panjenengan iki para hadirin, ibaratnya adalah gigi daripada kunci-kunci itu. Kita sudah pegangnya. Kunci utamanya kita sudah pegang, yaitu la ilaha illallah. Sekarang la ilaha illallah ini bisakah kita gunakan untuk membuka surga, pintu surga untuk kita? Bisa, tapi kita lihat dulu kuncinya. Kuncinya sudah sempurna atau belum? Oh ternyata kuncinya bengkok, tidak bisa, luruskan dulu kuncinya. Oh ternyata kuncinya giginya kurang, maka sempurnakan giginya, bawa ke tukang kunci. Siapa tukang kuncinya? Orang-orang yang kiranya bisa mengenalkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk di majelisnya para ulama, kumpul dengan orang-orang yang soleh. Yang ini adalah sebuah perintah dari Nabi kita Muhammad SAW. Maka dikatakan kalau kita para hadirin kepingin tahu hati kita ini termasuk hati yang mati atau hati yang hidup, kan kita tidak ngerti ini ya. Kita ini kadang tidak sadar hati kita mati, dan kita tidak tahu hati kita ini hidup apa tidak. Maka di antara tanda-tanda hati yang hidup itu, kata para ulama, yang pertama adalah mujalasatus sholihin. Dia sering duduk dengan orang-orang yang soleh. Sekarang kita lihat diri kita, supaya kita tahu hati kita ini mati atau hati kita ini hidup. Seringkah kita duduk dengan orang soleh? Seringkah kita hadir di majelis? Kira-kira lebih banyak mana? Nongkrong untuk ngurusi dunia atau duduk di majelis? Atau sama sekali tidak pernah duduk di majelis, tidak pernah kumpul dengan orang-orang yang soleh, maka tanda hati kita mati. Ini baru yang pertama. Yang kedua, tanda hati yang mati itu tidak pernah nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumudul ain, matanya itu beku, kalau kata para ulama itu ya. Beku dalam artian apa? Tidak pernah nangisi dosanya, tidak pernah minta sama Allah sambil nangis, bermunajat kepada Allah, tidak pernah nangis karena rindu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu tanda kalau hatinya mati. Ini para hadirin, kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang memiliki kunci surga, tidak cukup kita hanya meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga makanya kalau para ulama membahas tentang sebuah hadis yang mungkin hampir kita semuanya mendengar dan bahkan mengetahui hadis ini, Nabi kita Muhammad mengatakan, "Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ini dibahas oleh para ulama. Masuk surga ini apa sekedar ketika muhtadhar, ketika dalam keadaan sekarat mau dicabut ruhnya oleh malaikat Israel, kemudian dia ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia bisa masuk surga? Kata para ulama ada dua pendapat. Ada yang mengatakan iya masuk surga, ini dengan husnudzonnya. Ada yang mengatakan dilihat, kalau memang dia ini orang yang selama hidupnya ahli ta'at, kemudian di akhir hayat dia tutup dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia akan langsung dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jika dia bukan termasuk orang yang ahli taat, tapi orang yang ahli maksiat, akhir hayatnya diakhiri dengan la ilaha illallah, dia akan dimasukkan ke surga sama Allah, tapi Allah selesaikan dulu daripada tanggung jawabnya. Oh dia pernah maksiat, ya berarti Allah biarkan dia untuk transit dulu ke neraka. Ini para hadirin yang perlu kita pikirkan.
Jadi kalau sudah kita yakini la ilaha illallah Muhammadur Rasul dalam hati itu, kita sudah megang kuncinya surga. Tapi kunci ini masih kosongan. Ibarat kunci mobil itu sama semuanya, belum dimodel. Masih rata semuanya. Mau dimasukkan ke mobil apapun tidak akan mempan itu. Jadi begitu dibentuk gigi-giginya, oh maka kunci-kunci tadi yang aslinya sama rata menjadi berbeda. Oh ini kuncinya mobil Toyota, oh ini kuncinya mobil Honda, ini kuncinya mobil Suzuki. Nah, begitulah kita para hadirin di saat kita hidup di dunia. Jangan merasa cukup dengan meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah seakan-akan kita sudah pantas untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antara amaliyah yang harus kita lakukan adalah menjaga hati. Jangan membanding-bandingkan orang. Jangan memperlakukan orang yang hanya orang yang baik kepadamu saja, tapi justru orang yang fakir kita rendahkan. Padahal kita ini selamat para hadirin terkadang justru karena ada orang fakir di sekitar kita. Dikatakan oleh para ulama, Allah itu menahan turunnya musibah, turunnya bencana kepada sekelompok kaum itu, di antara sebabnya karena Allah lihat di situ ada orang fakir. Jadi karena ada orang fakir di sekitar kita, Allah tahan. Allah tidak turunkan musibah. Yang kedua, karena ada bayi yang masih menyusu. Karena ada bayi yang masih menyusu kepada ibundanya. Itu juga salah satu sebab Allah menahan musibahnya. Allah menahan bencana yang padahal sebenarnya Allah sudah murka lihat kita ini. Tapi gara-gara mereka ada kaum fukara, ada bayi-bayi yang masih menyusu kepada ibunya, Allah tahan itu bencana, Allah turunkan kepada kita. Yang ketiga, kata para ulama, al-aitam. Mereka orang-orang atau anak-anak yatim. Jadi selagi banyak anak yatim di sekitar kita, mereka itu penghambat turunnya bencana. Kalau Allah murka, tapi di kanan kiri kita masih banyak anak yatim, maka bencana itu akan Allah tahan. Dan yang keempat, kata para ulama, yang menahan daripada turunnya bencana Allah Subhanahu wa taala ini diantaranya adalah orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah. Ada orang fakir. Orang fakir itu tidak selalu identik dengan lemah. Kalau lemah, ya dia itu sakit misalnya ya. Dia tidak bisa beraktivitas ya. Dia sudah sepuh, apalagi kalau sudah fakir, lemah lagi. Nah, mereka justru orang-orang yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala.